Halo teman-temanku semuanya, kali ini aku bakalan wawancara Taufik, dimana kita ketahui iklan-iklan atau banyak nian kata-kata yang sering yaitu dengan ungkapan kalau mau sehat ayo minum susu. Nah, kali ini kenapa saya mewawancarai si Taufik, karena Taufik ini pernah mengalami atau cedera patah tulang. Karena kalau seorang yang sudah patah tulang pasti menginginkan banyaknya yaitu sumber tenaga atau kalsium. Jadi kita langsung saja berbicara kepada Taufik. Jadi gimana nih Bang? Karena pernah mengalami yaitu patah tulang pasti banyak membutuhkan kalsium kan? Ya. Jadi menurut si Bang Taufik, kalsium itu seberapa penting bagi tubuh kita? Oke, menurut saya sih kalsium itu merupakan zat yang sangat dibutuhkan tubuh kita. Yang itu karena kalsium itu merupakan pasokan untuk fondasi tubuh kita. Karena apa? Kalsium itu sumber kekuatan bagi tulang. Kalau misalnya kita kekurangan kalsium, tulang kita akan tidak kuat dan fondasi tubuh kita akan tidak kuat. Maka di sanalah akan terjadi pengkeroposan tulang ataupun osteoporosis ataupun radang pada sendi, kelainan pada sendi yang disebabkan kekurangan kalsium. Oleh karena itu, kalsium itu merupakan zat yang sangat penting bagi tubuh kita. Bagi saya seperti itu sih. Tambah lagi, waktu saya patah tulang itu merupakan kondisi di mana saya membutuhkan banyak kalsium untuk ngebangkitin lagi pertumbuhan tulang saya dan agar tulang saya kuat lagi. Nah, untuk membangkitin pertumbuhan tulang itu kira-kira seberapa banyak sih kalsium yang dibutuhkan untuk misalnya kayak saya umur 21 tahun ini mengalami cedera patah tulang, berapa sih kalsium yang harus saya butuhkan? Oke, kalau untuk kalsium itu standarnya itu setiap kita itu butuh minimal 1000 mg. 1000 mg itu memang sih kelihatannya miligram, memang hal yang kecil kan, tapi ternyata sulit untuk memenuhi kebutuhan kalsium sebanyak itu. Tapi kalau misalnya kita ingin ya bisa terpenuhi. Dan untuk standarnya ada minimal dan maksimal. Yang minimal itu 1000 mg, akan tapi kalau maksimalnya itu untuk seumuran kita ya, itu 2500 mg. Oh, jadi kalau seumuran kita butuhnya 2500 mg. Nah, sebisa mungkin kalau misalnya udah patah kaki gitu kan, itu butuh jangan penuhin yang minimalnya, kita penuhin maksimalnya agar kalsium itu lebih banyak. Tapi jangan berlebihan. Kenapa kalau berlebihan? Kalau misalnya tadi kan kalau misal kekurangan itu bakal terjadi kelainan pada tulang ya, seperti osteoporosis ataupun sendi kita ada kelainan. Kalau berlebihan itu bakal berdampak ke jaringan yang lain seperti ke ginjal kita, karena nggak bisa serap dengan sepenuhnya. Jadi dari mana saja sih Bang sumber kalsium yang harus kita penuhi, yang kita dapatkan selain dari susu gitu? Nah iya sih, baik tadi ya, pertama susu ya, tapi dengan banyaknya kendala di beberapa orang tidak bisa mengkonsumsi susu nih. Ada beberapa orang yang tidak bisa mengkonsumsi susu, jadi sebenarnya bukan dari susu aja, dari yogurt, dari keju. Keju itu per 100 gram keju itu udah berkisar 700 mg kalsium ya. Wih, berarti jadi banyak juga itu ya, udah dari hampir keju kepenuhi ya. Ya, udah hampir kepenuhi dari 1000 ya minimal. Berarti berkisarnya butuh 200 gram keju lah untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan kita. Dari keju, yogurt. Nah, yogurt itu berkisar ya 400 graman lah, 100 gram yogurt. Dari bayam yang banyak nih. Dari bayam berkisar 350-an gram, 100 gram bayam. Jadi berkisar ya butuh 300 gram lah minimal untuk kita sehari konsumsi bayam. Ataupun juga ada lainnya itu seperti sawi itu berkisar 250 graman. Jadi ya kalau misal untuk minimal setengah kilo ya. Berarti kalau dari sayur-sayuran itu bisa juga kan menambahkan kalsium. Berarti waktu si Bang Taufik kemarin pernah mengalami patah tulang, sering makan sayur berarti ya? Kalau itu ya tentunya sih. Jadi kita atur, misalnya saya konsumsi kacang tanah nih. Kacang-kacangan juga banyak kalsiumnya kan. Kacang tanah ini berkisar ya 300-an ya kayaknya, kalau nggak salah, lupa saya. Nah, berkisar kalau misalnya udah konsumsi kacang tanah 100 gram, berarti udah terpenuhi 300 gram kalsium gitu ya. Berarti lanjut saya konsumsi sayur sawi. Sayur sawi bisa 200 mg kalsium.
Setelah itu saya ada bayam juga, bayam. Jadi saya di sana udah digabungin udah 700-an ya. Iya, Dan 600-an ya. 600 600 ditambah ikan misalnya. Saya konsumsi ikan. Ikan juga ada juga. Jadi kayak gitu kita campurin. Bukan sekedar sayur aja sih. Iya. Karena kalau misal sayur aja sih mungkin ada nek ya. Iya, Kita bosan ya, bakal. bosan ya. Ya. Jadi kita kombinasi lah antara sayur, kacang-kacangan, seperti keju, susu tadi. Tapi kalau misalnya nggak bisa susu, kita ganti tadi pakai sayur ataupun Sayur-sayuran ya. kacang-kacangan. Jadi Bang, ada juga itu pertanyaan lagi, itu bagaimana sih supaya kalsium di tubuh kita tercerna dengan baik nih? Oh ya, ini terkadang banyak juga nih pertanyaan yang udah nyampe ya ke saya ya. Mereka udah minum susu waktu saat mereka patah tulang gitu. Ya. Minum susu udah, suplemen kalsium udah juga, tapi tulang mereka nggak begitu kuat ya. Kenapa itu misalnya? Dan dikarenakan mungkin ada kelainan pada tulang, memang yang hal yang dibutuhkan itu lebih. Contohnya vitamin D kita butuh. Saat kita kalsium kita banyak, Ya. tapi kita kekurangan vitamin D, mungkin kalsium kita akan tidak tercerna dengan baik. Jadi kita harus penuhi vitamin Harus D. seimbang berarti ya? Iya, Gitu vitamin D untuk kalsium kita. Dan juga kita imbangin dengan vitamin-vitamin yang lain dan zat yang lain, gizi yang lain seperti Ya. protein. Itu juga untuk ngembaliin metabolisme tubuh kita agar lebih baik. Saat metabolisme tubuh kita baik, maka pencernaan dan penyerapan di tubuh kita akan seimbang juga. Oke. Jadi kalsium itu sangat penting bagi buat seorang yang sedang patah tulang, ya Bang? Atau semuanya harus butuh kayak gitu ya? Semuanya lah. Semuanya harus Semuanya butuh harus ya? butuh ya. Jadi kan memang ada minimalnya nih ya. Minimal ya? Kebutuhan kalsium bagi tubuh kita, yaitu 1000 mg. Ya. Mau patah tulang, Mau enggak ya? itu minimalnya. per hari atau gimana sih Bang? Per hari. Oh, per hari berarti 1000 itu ya minimalnya? Jadi per hari itu kita ya minimal 1000 mg Ya. harus kita penuhin. Di sanalah terkadang kita melalaikan ya, mengabaikan kalsium yang kita butuhin. Ya. Ternyata berdampak di kemudian hari. Kemudian hari waktu kita belum menjangkau waktu tua, Ya. telah mengalami pengkeroposan tulang. Oh, jadi karena kekurangannya kalsium berarti ya? Ya, Oke. Jadi oke teman-teman, kita semua sudah mengetahui ya bagaimana yang harus kita ketahui tentang kalsium, yaitu dari mana pertama kebutuhan kalsium, terus berapa per hari yang kita butuhkan, terus dari mana saja yang harus kita dapatkan kalsium itu, dan pentingnya kalsium untuk tubuh kita. Mungkin ini aja penyampaian dari kami berdua. ya. Akhir kata jangan lupa sebelum itu subscribe channel YouTube M Ilham Dimas Putra dan Taufik Ikhwan Sakti. oke, see you. Semoga bermanfaat video kita kali ini. Terima kasih. Bye bye. Ya udah.